Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azza Askia dengan NIM 08041 3825377. Di sini saya akan membuat tugas biosel. Selamat menyaksikan. Dadah. Stem cell. Apa itu stem cell? Stem cell adalah sel dasar yang belum memiliki fungsi khusus, belum tervariasi, tetapi memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel tubuh. Memiliki kemampuan sel renal dipolarisasi. Menurut artikel, stem cell mampu memperbarui dirinya dari jangka waktu lama tanpa kehilangan sifat dasarnya. Kemampuan ini mampu membuat sangat penting karena dapat menggantikan sel yang rusak atau mati dalam tubuh. Jenis-jenis sel dewasa: hematopoietic stem cell (HSC), mesenchymal stem cell (MSC), neuronal stem cell, intestinal, dan testicular stem cell. Penjelasannya, stem cell dewasa ditemukan di berbagai jaringan tubuh. Setiap jenis memiliki fungsi spesifik, misalnya HSC untuk perkembangan sel darah, sedangkan MCL untuk regenerasi jaringan sel seperti tulang dan otot. Peran dalam terapi digunakan dalam pengobatan regeneratif, contohnya leukemia, limfoma, multiple myeloma. Penjelasan artikel menjelaskan bahwa transplantasi stem cell, khususnya HSC, adalah salah satu terapi paling awal berhasil. Terapi ini digunakan untuk mengganti sel darah yang rusak akibat penyakit atau kemoterapi. Mesenchymal stem cell memperbaiki jaringan jantung dan paru-paru. Potensi terapi stroke, diabetes, multiple sclerosis. Penjelasannya, MSC menjadi fokus penelitian karena kemampuan memperbaiki jantung dan mengurangi peredaran, tetapi terapi ini juga digunakan dalam transformasi autologous atau dari tubuh sendiri, sehingga risiko penolakan lebih kecil. Perkembangan stem cell modern: 1. IPCS, 2. Teknologi epigenetik, 3. Rekayasa sel. Biasanya penemuan IPCS membuka peluang besar karena sel bisa dapat diprogram ulang menjadi stem cell. Ini melindungi ketergantungan pada sel embrio dan menjadi solusi etis sekaligus ilmiah dalam penelitian stem cell. Perkembangan dan risiko: 1. Risiko tumor, 2. Ketidakstabilan genetik, 3. Efek samping jangka panjang. Penjelasannya, walau waktu menjanjikan, terapi stem cell masih memiliki risiko. Artikel menyebutkan bahwa dalam ada kemungkinan terjadi pertumbuhan sel abnormal atau tumor, serta masalah genetik sehingga diperlukan penelitian lanjutan. Adapun metode penelitian: 1. Studi literatur, 2. Analisis berbagai jurnal ilmiah, 3. Pendekatan kualitatif. Penjelasannya, penelitian ini tidak melakukan eksperimen langsung, tetapi mengaji berbagai penelitian sebelum untuk dan mendapatkan gambar komparator tentang perkembangan terapi stem cell. Potensi masa depan: 1. Pengobatan penyakit degeneratif, 2. Terapi profesional, 3. Regenerasi organ. Penjelasannya, stem cell memiliki
berpotensi besar untuk masa depan, terutama dalam menggantikan jaringan atau organ yang rusak. Penelitian terus berkembang untuk membuat terapi lebih aman dan efektif. Mekanisme kerja stem cell diferensiasi menjadi sel target, 2 selerasi faktor pertumbuhan, 3 efek anti-inflamasi, 4 perbaikan jaringan. Perjalanan stem cell bekerja tidak hanya dengan berubah menjadi sel baru, tetapi juga dengan melalui zat aktif seperti sitokin dan growth factor yang membuat proses penyembuhan. Selain itu, stem cell dapat mengurangi peradangan dan mempercepat regenerasi jaringan yang merusak. Mekanisme ini yang sangat membuat stem cell relatif dalam terapi penyakit. Kelebihan dan kekurangan stem cell. Kelebihannya: 1. Mampu memperbaiki jaringan yang rusak, 2. Potensi jaringan jangka panjang, 3. Bisa digunakan untuk berbagai penyakit. Kekurangannya: 1. Risiko tumor, 2. Biaya mahal, 3. Masih dalam tahap pengembangan. Kesimpulan: 1. Stem cell sangat berpotensi, 2. Sudah digunakan dalam beberapa terapi, 3. Masih perlu penelitian lebih lanjut.